Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Dinsdianti. Hari ini malam Jumat, jadi kita akan membicarakan misteri, mistis, dan semacamnya. Hanya saja agar tidak melenceng jauh dari topik-topik yang ada di channel saya ini, hari ini kita akan membahas mistis tapi masih berhubungan dengan makanan atau usaha. Seperti apa itu? Tapi terlebih dahulu kita intro. Oke, sebelum lanjut ke topik pembahasan misteri kita, saya minta tolong untuk klik tombol subscribe-nya bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan uploadan video-video terbaru dari channel saya ini. Saya juga tunggu komentar-komentar positifnya untuk perkembangan channel saya ini. Saya tunggu ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk supportnya. Oke, baiklah. Kita akan masuk ke topik pembahasan terkait misteri. Jadi hari ini saya akan membahas ciri-ciri warung atau rumah makan yang memakai jasa penglaris. Kita tahu ya, di Indonesia ini untuk masalah mistis itu masih sangat kental sekali. Jadi banyak usaha-usaha yang masih menggunakan jin untuk menglariskan usahanya. Biasalah ya, untuk persaingan usaha memang seperti itu. Untuk menglariskan mereka menggunakan usaha jin. Ada juga yang untuk menjatuhkan juga menggunakan jasa jin. Jadi rumah makan atau warung makan yang biasanya menggunakan jasa penglaris dari jin itu biasanya rame sekali. Ramenya nggak wajar lah. Nah, biasanya untuk orang-orang yang sensitif, apalagi anak kecil, biasanya itu akan menangis kalau dibawa ke situ. Itu sebetulnya salah satu ciri ya, walaupun nggak pasti itu menggunakan. Jadi beberapa ciri-ciri yang biasanya terdapat di rumah makan atau warung yang menggunakan jasa jin. Yang pertama, rasa berbeda saat dibungkus. Jadi saat kita biasanya kan makan di restoran itu rasanya enak, otomatis kita ingin membelikan keluarga kita. Itu sampai di rumah rasanya akan jauh berbeda. Rasanya akan biasa sekali, nggak sama dengan yang kalian rasakan saat kalian makan di warung tadi. Yang kedua, saat kalian berdoa rasanya akan berubah. Kadang kan kita gini, kalau kita saking laparnya ya, kadang kita asik ngobrol sama temen, kita tuh lupa ya untuk berdoa sebelum makan. Asik aja langsung makan. Nah, di situ tuh biasanya rasanya langsung wah, enak banget. Nah, di pertengahan kalian makan nih, kalian, ya Allah, aku belum berdoa gitu ya. Nah, saat kalian berdoa, makanan ini langsung pas waktu kalian makan tuh rasanya akan sangat-sangat jauh berbeda. Nah, kalau terjadi seperti itu, kalian harus mulai curiga. Yang ketiga, tempat cucian piring itu jauh. Kenapa kok tempat cucian piring itu jauh menjadi pertanda jin itu warung itu menggunakan penglaris jin? Ini katanya ya, jin itu kan suka tempat yang kotor, yang ini gitu ya. Nah, kalau seandainya deket, katanya si jin itu nggak konsen untuk entah itu meludahi atau apalah ya, untuk
nggak konsen kerja untuk ngelarisin warung itu, katanya begitu. Makanya tempat cuci piringnya dijauhkan, jadi biar si jin itu konsen dalam pekerjaannya melariskan dagangan dari warung yang dia jaga. Itu katanya. Yang keempat, kita tuh nggak betah berlama-lama di dalam warung. Tapi kalau menurut aku wajar sih ya, kalau seandainya aura dari istilahnya, kalau jin itu kan pasti nggak enak ya, auranya pasti yang dibawa itu berbeda. Apalagi buat orang yang sensitif, itu pasti ngerasa nggak enak sama sekali kalau diam di situ. Itu kita akan merasa nggak betah, pengen cepet pulang lah gitu loh. Udah yuk makan, memang laris, tapi orangnya itu keburu-buru aja gitu loh. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian yang kelima, ada satu ruangan yang biasanya dikunci dan hanya si pemilik saja yang bisa masuk ke ruangan itu. Kalau menurut berita yang beredar, biasanya disitulah tempat mereka menaruh sesajen untuk jin yang bekerja di warung tersebut. Makanya orang lain tuh nggak boleh masuk, yang boleh masuk hanya si pemilik warung tersebut. Yang keenam, bumbu diracik oleh pemilik. Jadi mungkin ada beberapa yang boleh dimasukkan, seperti entah ya yang dari jin itu sendiri atau seperti apa. Nah, itu yang ngeracik ya si yang punya warung gitu loh. Bukan orang lain, tidak boleh orang lain yang meracik, hanya yang punya warung saja. Tapi perlu kita ingat, dari 6 ciri-ciri itu jangan ditelan mentah-mentah juga. Seperti makanan gak enak dibawa pulang. Ya kalau memang kayak katakanlah kalian makan steak, enak gak sih kalau dibawa pulang? Nggak enak kan? Steak habis gitu hot plate begitu, mana enak dibawa pulang? Pasti enak makan di tempat. Jadi jangan dikira kalau seandainya steaknya nggak enak nih pakai pesugihan, enggak juga ya. Enggak selalu gitu ya, enggak selalu yang seperti itu. Kemudian rasa berubah setelah kita berdoa. Bisa jadi begini, kalian lupa berdoa karena kalian kelaparan banget. Semua saat lapar, makanan itu pasti enak, ya enggak? Lapar itu membuat semua makanan terasa enak. Nah, kalau kalian lupa berdoa gara-gara kalian lapar, otomatis kalau kalian ingatnya itu pasti sudah kenyang kan? Pas minum air, ya pastilah setelah minum air oh ya ampun, saya lupa berdoa. Itu kan udah kenyang nih, kenyang dengan air juga pun. Pas makan, kok biasa ya, nggak kayak tadi. Iyalah, udah kenyang. Nah, kalau yang ketiga, tempat cuci piring jauh. Kebayang nggak sih kalian kalau restoran itu tempat cuci piringnya di dekatnya kalian? Udah kita makan, ngelihat cucian piring, enak nggak kalian makan? Jadi nggak selalu yang restoran itu cucian piringnya jauh itu pakai pesugihan. Bisa jadi memang estetika. Kalau saya pribadi juga nggak suka sih ngelihat tempat makan yang dekat sama tempat cuci piring, jorok kalau menurut saya. Kemudian tidak betah berlama-lama. Yang pakai pesugihan, nggak pakai pesugihan, kalau memang warung itu rame, pasti haredang, panas ya. Jadi pengennya kita cepet aja makan di rumah aja lah kalau kayak gini. Panas banget sih. Cepet makan, enak sih. Pasti pengennya buru-buru kan, apalagi udah banyak antrian pun. Nggak enak juga kan diliatin orang gitu kan. Mau nambah, sungkan pula tuh sama orang yang sudah ngantri dari tadi. Pasti bawanya pengen cepat pulang. Kemudian terkait
yang kelima, ruangan dikunci dan hanya pemilik yang boleh masuk. Nah, kalau ruangan itu ternyata ruangan penyimpanan, kalau sembarang orang masuk ke situ, nanti banyak yang hilang dong. Apalagi kalau yang disimpan adalah uang kasnya, uang belanja dari toko itu. Pasti nggak boleh kan orang sembarangan masuk. Pasti si pemilik atau orang kepercayaannya. Jadi jangan selalu berpikiran, oh ini pakai penglaris nih, itu ada yang dikunci. Enggak. Kemudian yang terakhir, bumbu diracik oleh pemilik. Kalau menurut saya ini sebetulnya lebih ke rahasia, resep rahasia dari suatu restoran atau warung masakan. Kalau diracikkan oleh orang lain, kemudian si koki keluar dari situ, otomatis kan bumbu resep dari si warung ini itu kan menyebar. Nah, pasti biasanya si pemilik warung tuh nggak mau, biar tetap terjaga, dan juga pasti rasa kalau satu orang yang memasak dengan orang yang lain itu akan berbeda, walaupun dengan resep yang sama. Biasanya akan menghasilkan rasa yang berbeda. Bisa jadi dia ingin mempertahankan rasanya juga. Jadi kalau seandainya kalian mendapatkan 6 ciri-ciri ini, belum tentu itu menggunakan penglaris ya. Jangan langsung kalian bilang, warung itu pakai penglaris. Enggak ya. Itu. Kemudian ada beberapa bentuk-bentuk istilahnya jin-jin penglaris itu. Enggak selalu itu bentuknya adalah jin. Istilahnya bukan jin itu di situ. Ada juga yang jin yang biasanya melambai. Ada jin peludah katanya. Jadi dia suka ngeludahin makanannya. Jadi ada juga yang ngiler ke mangkuk-mangkuknya yang dimakan. Ada. Kemudian ada yang dipipisin. Itu juga ada. Nah, tapi ada juga yang menggunakan seperti sikep, apa ya kalau dibilang ya, benda-benda pusaka gitu ya, kayak ditaruhin kayak kain kafannya dicemplungin ke tempat makannya. Nah, kalau yang seperti itu yang harus hati-hati. Terkadang itu ada kayak bungkusan, dibungkus kain putih. Itu biasanya yang dicemplungin. Tapi ada satu kejadian, ini lucu juga sih, kalau aku bilang lucu ya. Jadi di Malang, di tempat saya dulu kuliah, di stasiun Singosari kalau nggak salah tepatnya, di stasiun kereta api Singosari. Di situ ada tukang bakso yang suka mangkal, rame banget. Nah, suatu ketika terjadi kecelakaan, ada mobil yang menabrak si gerobaknya bakso ini. Pas waktu ditabrak, otomatis gelimpang dong gerobaknya. Tumpah lah itu ya, semuanya tumpah semua, termasuk yang panci baksonya itu ya. Nah, tumpah semua. Dan kalian tahu apa yang ada di dalamnya? Celana kolor. Nih. Sejak itu orang bukannya mau bantuin dia, malah ya ngebukin dan nyumpah cerapain dia. Jadi selama ini penglaris dia adalah menggunakan celana kolor itu. Jadi nggak selalu ada physically si jin yang mengikutinya. Seperti itu. Itu untuk kasus-kasus yang warung-warung yang menggunakan jasa pesugihan. Jadi dia menggunakan untuk dirinya sendiri. Tapi ada nih yang berbahaya adalah mematikan usaha orang. Ada juga yang seperti itu. Nah, jika kalian melihat satu toko, istilahnya satu warung masakan yang dulunya rame, terus mendadak langsung sepi. Nah, biasanya itu karena persaingan usaha. Si pemilik warung yang lain menggunakan ya seperti itu juga. Biasanya medianya adalah tanah kuburan. Mereka melebarkan katanya di depan warung yang rame tadi. Biasanya itu langsung sepi. Saya juga gak ngerti ya bener apa enggaknya. Cuman kalau orang-orang dulu selalu bilang seperti itu pasti dilemparin tanah kuburan nih sama saingannya.
Memang bener, saya pernah punya temen, dia punya restoran yang rame banget. Dan lucunya, besoknya itu langsung sepi. Hilang. Ternyata waktu ditanyakan ke kiai, kenapa kok bisa seperti ini ya, restoran saya kok mendadak langsung hilang satu kali. Oh, kamu punya pesaing yang ini ya? Oh iya, itu letaknya bersebelahan dan yang dijual sama. Oh iya, orang ini karena kalah saingan sama kamu, dia sudah menaruh tanah kuburan di warungmu. Seperti itu. Jadi, tetaplah berhati-hati untuk menghindari entah itu yang restorannya mengandung penglaris. Tetap kita berhati-hati. Mau itu kita kan nggak tahu ya itu benar ada atau enggak di situ. Tetapi alangkah baiknya kita tidak pernah lupa untuk berdoa sebelum makan sebagai wujud juga rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan rezeki kepada kita. Itu wajib kan? Setiap hari kita wajib bersyukur dan wajib berdoa. Apapun yang kita lakukan harus atas nama Tuhan. Itu aja pesan saya. Jadi kita juga terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Bukan berarti kita mencurigai warung itu mengandung penglaris atau enggak. Tapi kita lebih hubungan antara kita dengan Tuhan. Bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Itu aja. Mungkin itu aja mistis hari ini. Semoga menghibur ya. Dan tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan sebelum berdoa. Berdoa sebelum makan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.